Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Tanbihun utawi iki iku peringatan. Man utawi wong mata kang mati sapa man wa alaihi lan iku tetep ing atase man sholatu fardhin utawi salat fardu lam tuqda iku ora dikodoni apa sholatu fardhin walam tufda lan ora difidyai apa sholatu fardhin anhu saking man wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem sawijining qaul innaha utawi stuhune sholatu fardhin iku tuf'alu iku dilakoni apa sholatu fardhin anhu saking man auso wasiat sapa man biha kelawan sholatu fardhin amla utawa ora. Haka nyeritakake hu ing iki kaul sapa al-Abbadiyu Imam al-Abbadi rahimahullahu taala ani Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i rahimahullah li khabarin krono hadis fihi ing dalem iki qaul wa fa'alanan agawe bihi kelawan iki qaul sapa as-Subki yu Imam as-Subki an ba'di aqaribihi saking setengahe pira-pira kerabate Imam as-Subki rahimahullah taala. Pada pembahasan kali ini, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah taala menjelaskan berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang sholat fardu yang belum dilaksanakan olehnya semasa dia hidup. Asy-Syaikh mengatakan, man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki sholat-sholat fardu yang belum dilaksanakan, maka dalam hal ini sholat fardunya itu tidak perlu diqodho dan juga tidak perlu dibayarkan fidyahnya. Namun Asy-Syaikh mengatakan, menurut suatu pendapat, disebutkan bahwa sholat fardu itu perlu untuk dikodoni, baik itu diwasiatkan oleh orang yang meninggal itu ataupun tidak. Keterangan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Abbadi, yaitu Imam Muhammad bin Ahmad Al-Abbadi rahimahullah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis, yaitu hadis Imam Al-Bukhari berkaitan dengan qada puasa, yaitu man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Dan oleh karena itulah salah satunya Imam As-Subki rahimahullah ta'ala mengkodoi sholatnya sebagian kerabat-kerabatnya. Nah, suatu pendapat yang tadi disebutkan, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Abbadi tadi, ini adalah pendapat yang juga dipilih oleh segolongan ulama mujtahid. Di dalam I'anatul Talibin, Sayyid Bakri Syata' rahimahullah mengatakan, wa fi qaulin ka jam'in mujtahidin annaha tuqdu anhu. Jadi, sholat fardu yang ditinggalkan oleh mayit itu, yang belum sempat dia laksanakan itu, wajib untuk diqodoi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya. Dan oleh karena itulah, segolongan dari imam-imam kami, yakni para a'immah syafi'iyah, melaksanakan qodho sholat atas nama mayit.
Sayyid Bakri mengatakan, wa min thamma ikhtarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi as-subkiyu an ba'di aqwaribihi. Dalam suatu riwayat, an ba'di aqwaribihi itu adalah an ummihi, dari ibunya. Jadi Imam As-Subki rahimahullah mengqadai sholat yang belum sempat dilaksanakan oleh ibunda beliau rahimahumullah ta'ala. Bahkan di dalam keterangan lanjutannya, Sayyid Bakri Syato rahimahullah ta'ala menjelaskan suatu pendapat yang dinukil oleh Imam Ibnu Barhan rahimahullah dari pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, wa naqala Ibnu Barhanin 'anil qadimi annahu yalzamul waliyya in khallafa tirkatan ayyusalliya anhu kasawmi. Annahu setuhune kelakuan iku yalzamu wajib al waliya ing wali in khallafa lamun ninggal sopo man mata tirkatan ing bondo tinggalan apa sing wajib ayu sholliya yen to salat sopo al wali anhu saking man mata kasomi koyok dene saum. Dari riwayat Imam Ibnu Barhan ini yang meriwayatkan dari pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa wajib bagi walinya orang yang meninggal tadi, jika mayat tersebut meninggalkan tirkah, wajib untuk mengkodoi sholat atas nama mayat sebagaimana puasa. Wafi wajhin, dan di dalam suatu pendapat, dalam suatu wajah, yang mana alihi kathirun min ashabina, yang mana dipegangi oleh banyak dari ashabu syafi'i, dari ashab ulama-ulama syafi'iyah, bahwa disebutkan annahu yut'imu an kulli sholatin muddan, bahwa sesungguhnya dari tirkahnya si mayit tadi, si orang yang wafat tadi, diambil untuk dibayarkan fidyahnya dengan cara memberi makan orang fakir miskin dari setiap sholat yang ditinggalkan 1 mud. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, itu fidyahnya adalah setengah sok. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Bakri Syato, wa indal imami Abi Hanifata radhiyallahu anhu tufda anhu idza awsa biha wala tuqda anhu. Jadi malah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dibayarkan fidyah atas nama mayit ketika mayit berwasiat demikian dan tidak perlu dikodo. Nah, kemudian boleh atau enggak sebenarnya kalau kita mau mengikuti pendapat yang dipegangi oleh jam'in mujtahidin tadi, yang mana pendapat ini juga dipilih oleh segolongan para imam dan juga termasuk di situ ada Imam As-Subki rahimahullah ta'ala, yaitu pendapat yang menjelaskan tentang wajibnya mengkodoi sholat-sholat fardu yang ditinggalkan atau belum sempat dilaksanakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Maka di sini boleh diamalkan untuk pribadi, karena walaupun demikian, pendapat ini adalah pendapat yang muqabilul asoh. Hal ini sebagaimana keterangan yang telah disebutkan oleh Sayyid Bakri Syato. Beliau mengatakan, qauluhu wa fa'ala bihi, ay amila bihadzal qaul. Jadi Imam As-Subki rahimahullah mengamalkan qaul ini, wa huwa qada'us sholati, yaitu pendapat yang menyatakan keabsahan qada salat atas nama mayit. Bahkan mengutip pendapat Imam Al-Qulyubi rahimahullah di dalam hasyiah beliau atas syarah Imam Al-Mahalli atas kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, mengutip bahwa Imam Al-Qulyubi rahimahullah mengatakan, qala ba'du masyayikhina, sebagian masyayikh kami berkata, wa hadza min amali syakhsi li nafsihi, bahwa ini adalah termasuk praktek seseorang untuk dirinya sendiri. Jadi diamalkan secara pribadi, faya juzu mongko takliduhu opo mengikuti iki qaul, li'annahu min muqabilil as-sahhi, karena qaul ini adalah qaul yang muqabilul as-sah. Muqabilul as-sah berarti pendapat yang menjadi pembanding pendapat yang as-sah, berarti termasuk pendapat yang sahih atau pendapat yang kuat, makanya boleh diamalkan untuk pribadi. Lalu kalau misalnya ada seseorang kemudian dia mengkodoi sholatnya seseorang yang telah meninggal dunia, seorang mayit, maka apakah pahala kodo sholat ini bisa sampai ke mayit atau enggak? Sayyid Bakri Syato mengatakan, menukil dari pendapatnya Imam Al-Muhib At-Tabari rahimahullah,
Beliau berkata, wa qala al-Muhibb at-Tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu. Yasilu tumeka lil mayyit tumeka maring mayyit apa kullu ibadatin saben-saben ibadah tuf'alu kang dilakoni apa kullu ibadah anhu saking mayyit. Wajibatan iku wajib anane ibadah au mandubatan atau mandub atau sunnah. Jadi menurut Imam Al-Muhibb At-Tabari, setiap ibadah yang dilaksanakan atas nama mayit, baik itu ibadah wajib ataupun sunnah, maka ibadah ini pahalanya akan sampai kepada mayit. Bahkan disebutkan oleh Sayyid Bakir Syato keterangannya, wa fi syarhil mukhtar limu'allifihi, di dalam kitab syarah al-mukhtar disebutkan bahwa wa madhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi li khairihi wa yasiluhu. Wa madhabu ahli sunnati utawi pendapate madhabi ahlu sunnah iku anna lil insani setuhune iku tetep kaduwe menungso ayyaj'ala yen to ndadekake sapa insan thawaba amalihi ing ganjarane amale insan wa sholatihi lan sholate insan li ghairihi maring saliyane insan wa yasilu lan tumeka apa thawabu amalihi hu ing ghairi. Jadi menurut mazhabnya ahlu sunnah menyatakan bahwa diperbolehkan bagi manusia, yaitu kaum muslimin, untuk menjadikan atau menghadiahkan pahala amal ibadahnya itu dan juga sholat-sholatnya itu kepada orang lain. Dan ini sampai kepada mayit atau orang lain yang dihadiahi pahala amal tersebut. Ini keterangan daripada Sayyid Bakri Syauto di dalam I'anatul Talibin. Pendapat ini atau keterangan ini juga disebutkan lagi oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah di dalam Babus Saum. Silahkan panjenengan rujuk ke pembahasan tersebut. Demikian ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.